Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Sore ini kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Beri supaya setiap umat-Mu peka dengan kehadiran-Mu Tuhan. Beri supaya mata hati kami terbuka lebar. Mengerti setiap kali Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ini yang sering kali terjadi Tuhan. Ketika Engkau lewat, kami kehilangan kesempatan untuk menjamahkan jubah-Mu. Tapi kami percaya mulai hari ini Engkau mengubah hidup kami. Engkau memurnikan akan hati nurani kami. Engkau membentuk akan hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau kerjakan seperti yang Engkau inginkan sendiri. Kami percaya sesuatu yang ilahi Engkau siapkan buat kami sore hari ini. Kami minta sesuatu yang ilahi yang Engkau beri buat kami pada malam hari ini. Kami tahu apa yang dari manusia tidak bisa mengubah akan hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami tahu apa yang Engkau miliki hanya Engkau yang sanggup memberikan Tuhan. Amin Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberi seperti Engkau memberi kepada kami. Tuhan, amin. Dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Nyatakan akan kehadiran-Mu dan nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Karena Engkau mengubah kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar setiap berkat surgawi di dalam hadirat Allah dicurahkan buat kami pada hari ini. Dan terima penyembahan kami pada malam ini. Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Sementara hadirat-Mu mendekap kami, Engkau membuka mata rohani kami supaya kami mengenal akan kebenaran-Mu. Dan kami tetap ingin tinggal di dalam hadirat-Mu pada sore hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, silakan duduk sebentar saudara. Kita akan teruskan penyembahan kita malam ini. Izinkan saya saksikan sesuatu yang penting. Kalau kita hidup lepas dari roh agamawi, melayani Tuhan dan kita mengerjakan semua bukan karena kelasiman, hidup kita akan sungguh-sungguh merdeka. Cara kita melayani akan berbeda, cara kita bertindak berbeda, dan seluruh hidup kita akan berbeda. Saya punya 2 pengalaman menarik dalam 1 bulan terakhir ini yang Tuhan izinkan saya menikmatinya. Tanggal 25 Desember yang lalu kita buat kebaktian celebration di gereja. Kami memang tidak ada pohon Natal, tidak pengen beli juga, harganya sudah makin mahal. Tidak ada malam kudus karena sudah banyak yang nyanyikan malam kudus. Kami nyanyikan pujian bagus sekali, Happy Birthday Jesus, saudara. Kita buat roti tart palsu dan kita rayakan celebrate. Sebagian itu betul, tapi sebagian besar tartnya palsu. Dan setiap kali kita buat celebration pada akhir tahun semacam itu, kami punya hal yang kami kerjakan dan kami sudah kerjakan dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu kami memberikan akan love gift kepada semua full timer di gereja. Kita berjemaat berterima kasih untuk semua yang mereka kerjakan sepanjang tahun. Jadi kami selalu ada acara di mana kami berikan love gift kepada mereka.
bentuknya barang yang bisa jadikan kenangan buat mereka. Hanya tanda bahwa kita menghargai, kita appreciate dengan apa yang mereka sudah kerjakan dalam sepanjang tahun, melayani akan tubuh Tuhan yang ada. Dan kebaktian sudah selesai sebenarnya. Pak Ardian memberikan, mewakili akan pimpinan jemaat, memberikan akan gift yang kami berikan kepada para full timer. Saya menikmatinya, duduk di depan sendiri dengan anak saya yang kecil di pangkuan saya. Lalu kemudian ketika saya melihat itu, saya merasa ada yang berubah, saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan itu memenuhi hidup saya kembali. Dan itu jarang terjadi begitu. Kebaktian selesai dan tiba-tiba saya tahu Roh Allah mengintervensi lagi. Dan pada waktu saya merasakan bahwa Dia hadir kembali, pengurapannya begitu kuat. Kalau nanti Anda berkenalan dengan pengurapan Tuhan, dengan pribadinya, saudara akan tahu itu fisikmu bisa merasakan kalau Tuhan itu hadir. Lalu ketika saya merasakan pengurapan Tuhan kembali, saya bertanya, Roh Kudus, apa yang Engkau inginkan sebenarnya? Dan detik itu saya tahu, Dia berkata, aku ingin berkati akan umatku pada malam hari ini. Dan tepat sebelum Pak Ardian tutup dalam doa, saya lari ke depan, saya minta mic-nya kembali. Dan saya berkata, Roh Kudus akan memberikan berkat-Nya buat semua kita. Dan hampir semua jemaat lari ke depan, saudara. Saya tidak pegang satu orang pun. Seperti angin yang kuat menerpa mereka. Hampir semua mereka tergeletak di jamah Tuhan. Dan itu anugerah. Kalau kita hidup sebagai orang yang agamawi, kita berkata, ya kebaktian selesai. Dan waktu kita biarkan terus seperti itu, begitu banyak orang Kristen dan anak-anak Tuhan yang kehilangan berkat dari Dia. Amen, saudara. Pengalaman kedua terjadi hari Minggu yang lalu. Ada tamu pendeta dari Brisbane, dari Australia datang ke gereja untuk memberikan kesaksian. Paginya memberikan kesaksian, sorenya memberikan kesaksian selama 20 menit. Dia hanya menyaksikan akan pengalaman pertobatannya pada waktu dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dia bersaksi tentang ibunya yang meninggal dunia. Dia menangis di mobil seperti anak kecil. Tapi hari itu dia mendengar suara Allah. Dan dia berkata, seperti ada tangan yang memeluk aku dari belakang. Dan detik itu dia berkata, aku berikan hidupku kepada Tuhan Yesus. Dia selesai dengan kesaksiannya. Dia kembalikan mikrofon kepada saya. Tapi tepat sebelum dia berikan itu, saya rasakan pengurapan yang sama turun. Saya berkata, Tuhan, apa yang sebetulnya Engkau sedang kerjakan? Dan saya merasakan seperti hati saya ditarik ke Tuhan luar biasa. Dan saya tahu pada waktu itu, Roh Tuhan sedang menarik hati begitu banyak orang. Saya maju ke depan, seharusnya saya khotbah, saya tunda khotbah saya. Dan saya berkata, ada banyak orang hatinya sedang ditarik Tuhan. Kalau saudara merasa orangnya dan ingin diberkati, mari maju ke depan. Ratusan orang lari ke depan, saudara. Dan mereka diberkati. Hadirat itu kami rasakan sampai kebaktian selesai. Bukankah itu luar biasa? Amen. Banyak orang berkata, kami ingin merasakan yang sama. Saya harus berkata pada saudara, engkau perlu ingini kepekaan itu. Sebab kalau tidak, setiap kali Allah itu bergerak melawat kita, orang Kristen yang tidak sensitif dengan kehadiran Tuhan, dia sama sekali tidak tahu bahwa Allahnya sedang melawat dia. Yesus meratapi akan kota Yerusalem. Dia berkata, oh seandainya engkau tahu bila mana atau saat di mana Allah itu datang melawat engkau. Lawatan Tuhan dalam hidup kita bisa terjadi mendadak sekali. Orang Kristen yang tidak sensitif dengan apa yang Tuhan kerjakan, dia kehilangan banyak hal. Tadi waktu kita mulai, sebelum kita mulai sekian menit itu, saya mau berkata apa adanya. Saya terganggu dengan obrolan sebagian saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa mereka tidak tahu Engkau di tengah-tengah umatnya? Kalau saudara tahu Tuhan itu hadir, Engkau tidak akan datang dan Engkau berbicara. Tidak mungkin, saudara. Tidak usah Tuhanlah. Kalau wali kota Jakarta Pusat datang ke tempat ini, semua kita memberikan respek dengan kehadirannya. Tapi saya tahu, tidak mungkin kita memaksa orang kan saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau kita buat seminar ini, untuk mengajar kita, membentuk kita, supaya kita makin sensitif
dengan Dia sendiri. Amen. Saudara bisa bayangkan Tuhan hadir dan engkau sama sekali tidak peduli dan tidak tahu akan kehadirannya. Saya yakin Tuhan tidak sakit hati saudara, tapi Anda rugi kan. Seharusnya ketika engkau tahu Tuhan di tengah-tengah kita, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun berkata, asal saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Orang Kristen yang peka kehadiran Tuhan, waktu Allahnya datang, dia berkata, aku jamah jubahnya. Dan sesuatu akan terjadi dalam hidupmu, bahkan sebelum seminar ini dimulai, engkau sudah mengalami sesuatu dari Allahmu sendiri. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Amen. Tinggalkan hidup agamawimu. Itu membuktikan kita sama sekali tidak peka dengan kehadirannya. Kenapa kita bisa bicara? Oh, kebaktian kan belum dimulai. 6:30. Lazimnya ketika pendeta atau song leadernya naik ke depan, nah itu permulaannya. Siapa yang bisa ngatur? Tuhan, saudara. Kalau dia mau kerja sebelum kebaktian dimulai, siapa yang bisa ngatur dan siapa yang bisa menghentikan? Tapi orang yang tidak siap dengan kehadirannya, dia ignore, dia abaikan kehadirannya, dan kita semua rugi oleh karena apa yang dia mau beri, kita tidak siap untuk menerimanya. Amen, saudara. Saya teringat dalam kitab Keluaran, Alkitab mengajar sesuatu yang menarik sekali. Ketika Tuhan perintahkan Musa membangun akan kemah suci, kalau saudara perhatikan dengan baik ya, di rumah Anda cari dalam kitab Keluaran, bagaimana Musa membangun akan kemah suci. Ternyata tenda yang dibangun itu bukan hanya satu rangkap, saudara. Kalau kita teliti membaca, itu minimal, saya berkata, itu rangkap 5. Lalu pada atapnya, ditutup lagi dengan kulit kambing, beberapa rangkap lagi. Dengar baik-baik. Kemah yang dibangun dibagi 2. Bagian pertama adalah ruang apa? Suci. Lalu ada tirai, tabir. Kemudian ruang kedua adalah ruang maha suci. Di ruang suci ada 3 benda di situ. Yang pertama meja, tempat di mana roti diletakkan. Yang kedua ada kaki dian, tempat di mana pelita dinyalakan. Lalu pada ujungnya ada mezbah dupa, tepat di depan tirai. Dan setiap kali imam memberikan akan menaikkan dupa, worshipnya, dan asapnya itu masuk ke ruang maha suci. Saya mau beritahu begini, saudara. Musa membangun itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan yang menarik adalah kemah itu dibuat berlapis-lapis. Sehingga sebenarnya tidak memungkinkan ada cahaya dari luar masuk dalam kemah itu. Satu-satunya cahaya yang menerangi akan kemah suci adalah yang ada pada kaki dian dan pelita yang ada pada kaki dian itu. Tahukah saudara, ketika imam itu masuk dalam ruang suci, hal yang tiap hari harus dikerjakan adalah membersihkan supaya pelita itu jangan sampai padam. Kenapa kalau pelita itu padam, saudara? Apa akibatnya? Kalau pelita itu sampai padam dan kaki diannya tidak dibersihkan sampai padam pelitanya, imam itu tidak akan pernah bisa melihat apapun karena gelapnya, pekatnya luar biasa. Ditutup berlapis-lapis dan tutup terakhir dari kulit kambing itu pun bukan satu lapis, beberapa lapis ditutup begitu rapat. Tidak mungkin ada cahaya dari luar bisa menerangi yang di dalam. Nah, apa akibatnya kalau mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan gelap sama sekali? Ada bahaya besar, saudara. Imam yang masuk itu bisa menerobos tirai tanpa dia mengerti. Nah, apa yang terjadi kalau dia terobos tirai, saudara? Detik dia masuk tirai itu, dia mati di hadapan Tuhan. Anda tahu bahayanya. Nah, yang penting apa berarti? Pelita harus tiap hari apa? Menyala. Nah, pelita itu apa, saudara? Sebagian orang berkata apa? Firman Tuhan. Betul. Tapi saya mau tunjukkan satu hal lagi. Buka Alkitab saudara, Amsal pasal yang ke-20.
Lihat pada ayat yang ke-27. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Sudah temukan? Kalau sudah, angkat tanganmu supaya saya bisa lihat. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Alkitab berkata roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Di mana tuh sebetulnya bait suci Allah itu? Ini kan, betul? Kita kan bait sucinya, amen saudara. Nah, Alkitab berkata roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Pelita itu, roh kita harus tetap dijaga kemurniannya. Kalau Anda ingin sinar terang dari Allah itu memancar dalam hidupmu. Waktu kita bertobat lahir baru, roh kita murni lahir baru. Dan kemurniannya jangan engkau biarkan ternoda oleh apa yang berasal dari dunia. Karena Alkitab berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan apa roh kita dijaga kemurniannya? Mari kita lihat pada ayat yang ke-30 dari pasal yang sama. Alkitab berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan mari kita baca kalimat berikutnya. Dan apa? Pukulan apa? Membersihkan apa? Lubuk hati. Kata lubuk hati artinya the innermost being. Tempat yang paling dalam hidup manusia. Apa itu? Roh manusia. Untuk membuat roh kita tetap bersih, saudara, dan murni, dibutuhkan apa? Apa? Pukulan. Anda mau dipukul malam ini? Buka Mazmur 51. Mazmur pasal 51. Ini merupakan Mazmur pertobatan Daud. Mazmur pertobatan Daud. Dia umumkan akan dosanya, dia declare di depan rakyatnya. Karena pada pasal pertama pasal 51 ayat pertama dia berkata, untuk pemimpin biduan, artinya dinyanyikan oleh biduan yang ada di istananya, dinyanyikan oleh biduan yang melayani Allah. Dan dia berkata untuk pemimpin biduan, dia sampaikan, dia buka dosanya di depan rakyatnya. Di antara pengakuan dosa yang keluar lahir dari hatinya, pada ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kata bersihkan dari kata purge. Dan kata itu sebetulnya artinya seperti orang mencuci pakaian, saudara. Nah, zaman dulu nggak ada mesin cuci, nggak ada. Belum ada rinso yang mencuci sendiri, nggak ada juga. Apa yang dibuat orang, kalau Anda ke desa, mungkin masih dijumpai sekarang. Orang mencuci pakaian di desa di mana? Di sungai. Tepatnya di mana, saudara? Di batu, kan? Ketika dia bersihan, dia bersihkan, dia beri air. Apa di antaranya yang dibuat oleh orang mencuci pakaian? Pakaiannya diapakan, saudara? Dipukul-pukulkan kepada batu. Pukulan membersihkan our innermost being. Pukulan membersihkan akan apa yang di dalam hati kita yang paling dalam. Orang Kristen yang alergi dengan pukulannya Tuhan akan kotor hidupnya. Saya jamin engkau tidak bisa mempertahankan nurani yang bersih. Izinkan Tuhan pukul saudara lewat mulut saya, saudara. Amen. Saya percaya Anda pulang sakit, itu berarti saya berhasil. Anda pulang tidak merasa apa-apa, itulah kegagalan total saya. Kalau Anda pulang sedikit sakit hati, saya berkata, puji Tuhan, bulan depan saya balik lagi.
Anda pulang tidak berkata apa-apa, saya sedih saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, pukulan itu membersihkan lubuk hatimu. Semua orang yang kebal dan alergi dengan pukulan, orang itu tidak akan pernah murni di hadapan Tuhan. Dia hidup seperti orang Kristen, tapi hatinya jauh dari Allah. Saya berdoa malam hari ini, Tuhan beri kita a clean heart, hati yang baru. Amen. Mari berdiri sama-sama sekali lagi. Anda siap dengan firman Tuhan malam hari ini? Biar ini merupakan doa kita. Create in me a clean heart. Mazmur 51. Biar ini merupakan nyanyian dan doa kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me and the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Biar ini merupakan kerinduan hati kami pada malam hari ini. Tuhan, Kau berikan kami hati yang baru dan hati yang murni, Tuhan. Jesus, from thy precious Shikarabata, beri kami hati yang murni, Tuhan. Cabut semua kepalsuan, angkat semua kemunafikan yang selama ini menyakitkan hatimu. Beri kami hati yang murni di hadapan Tuhan. Beri kami hati yang murni di hadapan Tuhan. Beri hati yang bertobat di hadapan Tuhan malam hari ini. Shakarabata shitikiripetesh. Sembayang saudara, sembayang. Semua sembayang pakai bahasa Romo. Shikiri pasyata karabashata karabalaba. Netiki shitikiri mishanta karabata. Kirapashata karabashite karabata. Shitikiri minta kuria pasyata karabata. Oh God, God. Oh Tuhan, Tuhan. Wahyukan kebenaran. Yes, Jesus. Jesus. Oh, paseka para pasakara pataka. Jesus. Oh, papa seka para patakara. Oh, Jesus. Para po papa sekara. Jesus. Para paseka para patakara. Jesus. Ko para patakara. Shatakara patakara. Oh, papa sekara patakara. Jesus. Ye para patakara paso para patakara.
E parapata Thank you, Lord. kararapa. Oh papa sekarapate kararapa sakara. Oh parapata kaya. Cast me not away from thy presence, O God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O God. Yes, Jesus. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Dan Engkau perbaharui akan roh di dalam kami, jadi roh yang benar di hadapan-Mu. Malam hari ini kami berdoa, Engkau murnikan hati kami kembali, Tuhan. Balikkan kami kepada Tuhan seutuhnya malam hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus, cabut semua kotoran dalam hidup kami, cabut semua racun dalam roh kami, cabut semua kemunafikan dalam roh kami, cabut semua ketidakmurnian, cabut semua pencemaran dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya sesuatu yang ilahi Engkau beri buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Yohanes pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Berapa banyak saudara? Sebanyak yang mereka kehendaki. Anda garis bawahi akan kalimat itu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kalau Anda bandingkan dengan Matius pasal 15 misalnya, di sana digambarkan bahwa orang-orang ini pernah mengikuti Yesus selama 3 hari 3 malam. Itu bukan sesuatu yang gampang. Artinya Alkitab berkata, selama 3 hari 3 malam mereka tidak makan, mereka tidak kerja, mereka juga tidak melakukan akan tugas mereka sehari-hari. Mereka ikut kemanapun Yesus pergi. Nah, orang-orang ini pada mulanya sebenarnya mereka tertarik dengan perkara-perkara ilahi yang dinyatakan Allah lewat pribadi daripada Kristus Yesus. Nah, ini hal yang tidak mungkin dipungkiri. Mereka datang oleh karena mereka melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Bagi mereka, ketertarikan mereka pada mulanya adalah tertarik dengan perkara-perkara yang ilahi, yang supranatural, yang begitu mentakjubkan mata mereka. Dan mereka berkata, belum pernah ada orang semacam ini. Mereka ikut kemanapun Tuhan pergi. Sampai Matius mengatakan, kalau mereka disuruh pulang, mereka bisa pingsan di jalan. Nah, saudara, apa yang kemudian dibuat oleh Tuhan? Timbul dorongan belas kasihannya. Dia membuat mujizat di depan mata mereka. 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucapkan berkat. Dia membaginya. Dan dia memberi 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Dia beri makan. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata, sebanyak yang mereka kehendaki. Alkitab tidak mengatakan sebanyak yang mereka butuhkan, tapi mereka kehendaki. Ini jelas sekali. Nah, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Tapi Yohanes pasal 6 mengungkapkan dengan jelas sekali, dia memberikan sesuai keinginan mereka, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saya mau beritahu saudara, ini merupakan sifat karakter Allah kita. Ketika dia memberi sebenarnya, kerinduan hatinya adalah memberi apapun, seberapapun yang umatnya inginkan. Tapi dengarkan baik-baik, karakter ini sekaligus membawa dilema besar dalam hati Allah. Kenapa? Karena semua yang dikehendaki oleh manusia kita, sekaligus itu merupakan titik lemah manusia. Yang akhirnya membuat fokus kita berubah begitu cepat dan tidak lagi melihat atau mencari akan dia. Nah, dengarkan apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan. Ini hal yang ternyata di luar kerinduan Allah sama sekali. Bahwa dia melihat ketika dia buat mujizat, dia melihat reaksi dari umat itu berbalik sekali. Lihat pada ayat yang ke-22. Pada pasal yang sama. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
dan yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lihat, Tuhan mengungkapkan perbedaan arah mereka. Pada pasal yang ke-6, ayat yang kedua, Alkitab berkata, orang banyak itu mengikuti dia karena mereka melihat apa, saudara? Mujizat-mujizat yang diadakannya. Mereka lihat tanda, mereka melihat sign and wonders, tanda dan keajaiban itu, lalu mereka datang ke Tuhan. Oleh karena Tuhan juga melihat mereka membutuhkan makanan untuk jasmani mereka, naluri keilahiannya yang selalu ingin memberi dengan limpah. Dia bukan Allah yang kikir, dia Allah yang limpah dengan kemurahan. Nalurinya berkata, aku mau berkati anakku. Mereka itu adalah umatku sendiri. Dia beri seperti yang mereka kehendaki. Tapi apa yang berasal dari Allah itu ketika sampai kepada manusia, ternyata respon yang keluar bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Betapa gampangnya manusia berubah fokus pandangnya. Dan ini saya harap Anda dan saya menyadari dengan sejujur-jujurnya. Siapapun kita, apakah Anda jemaat atau Anda gembala sidang sekalipun, saya mau beritahu, selama kita hidup dengan darah dan daging yang seperti ini, saya mau beritahu saudara, arah fokus pandang kita gampang berubah. Dan tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap perubahan ini. Pada mulanya mereka datang ke Tuhan karena mereka melihat tanda, melihat sesuatu yang ilahi. Mereka berkata, kami ingin dia. Tapi Tuhan yang baik juga tahu kebutuhan jasmani mereka. Dan diberikan seperti yang mereka kehendaki. Waktu mereka terima seperti yang dikehendaki manusia mereka, bangkitlah kemanusiaannya. Dan yang mengerikan, mereka datang ke Tuhan bukan karena ingin lihat yang ilahi lagi. Mereka datang oleh karena mereka ingin roti dan kenyang. Dan yang penting gratis. Saudara, nggak bayar. Nah, kalau Anda baca, Tuhan jelaskan kemudian roti hidup. Anda perlu baca seluruh pasal ini. Ini membicarakan, mengungkapkan, mewahyukan pribadinya yang sebenarnya. Dia bicara begitu keras. Dan ayat yang ke-59, dengerin baik-baik. Saya bacakan 56 lah supaya kita tahu konteksnya. Tapi nanti perhatikan pada ayat yang ke-59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 59 Anda perhatikan, di mana Tuhan bicara, kepada siapa dia bicara. Alkitab berkata, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di... Berarti ini kumpulan orang beragama tidak, saudara? Sangat. Jumlahnya begitu banyak. Dan Tuhan ngajar kepada mereka. Dan dia sampaikan di rumah ibadat. Nah, lihat reaksinya apa? Orang-orang agamawi ini. Yang fokusnya sudah keliru. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini murid saudara. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jangan Anda pertahankan itu, saudara. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu
ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Anda lihat reaksinya. Betapa gampangnya yang namanya kemanusiaan kita berubah fokus, saudara. Dari ikut Tuhan, lalu berubah, kita mencari apa yang dia punya. Dari memandang kepada hatinya Allah. Ya, dengerin baik-baik. Dari memandang kepada hatinya Tuhan, kan nembus. Terus lama-lama, fokusnya berubah, makin tua, tidak bisa melihat yang dalam, melihat luarnya. Dari hati Tuhan yang dia lihat, jadi apa? Dompetnya Tuhan yang dia lihat. Ada berapa di situ buat gua, katanya. Dan itu yang mengerikan sekali, saudara. Tadinya kita bisa lihat dalam sekali ke hati Tuhan. Begitu Allah mulai memberi kepada kita seperti yang kita inginkan, tiba-tiba fokus mata kita berubah. Dan ini yang berbahaya sekali. Saudara sekalian, saya mulai menyadari begini. Orang Kristen untuk bisa hidup radikal dan militan bagi Allah, begitu dia lahir baru, hal yang pertama harus diajarkan sebetulnya. Jangan ajari tentang berkat apa yang bisa didapatkan dalam Kristus, saudara. Ajari nyangkal daging dan mikul salib. Nah, saya mau tunjukkan ini bahayanya pada waktu orang yang baru bertobat. Diajari hanya soal uang, soal materi, dan mengejar keduniawian. Buka bersama dengan saya 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Lihat mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17 mulai. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Dan Anda perhatikan ini, saudara. Mempergunakan apa? Hawa nafsu cabul untuk apa? Memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka. Alkitab apa? Mereka yang hidup dalam kesesatan, artinya ini orang yang baru bertobat, saudara. Nah, orang yang baru bertobat sebetulnya masih murni. Tergantung di tangan siapa orang itu akan dibentuk. Nah, kalau ketemu orang ngajarnya palsu, apa yang terjadi, saudara? Guru-guru ini, Alkitab berkata, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, sekarang hawa nafsu cabul itu apa, saudara? Coba buka dulu, nanti kita teruskan di 2 Petrus. Di Ibrani pasal yang ke-12. Buka bersama dengan saya, cepat saudara, karena waktu. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12, ayat 16, dan ayat 17. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-16, Alkitab berkata, janganlah ada orang yang menjadi apa? Cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Esau. Yang apa ini? Maksudnya cabul dan nafsu rendah ini apa? Yang apa? Menjual hak kesulungannya untuk apa? Sepiring apa? Sama nggak, saudara? Kalau engkau dipikat dengan kecabulannya Esau, engkau dipikat dengan sepiring makanan di dalam nama Yesus. Ini kena kepada orang yang baru saja melepaskan diri mereka dari kejahatan.
lahir baru terima Tuhan, hal yang pertama mereka dengar adalah 7 langkah diberkati, 12 step hidupnya nikmat dalam dunia akhirat, saudara. Semua yang menarik daging kita untuk kita menikmatinya itu diajarkan ke kita. Padahal sebenarnya itu hanya menawarkan sepiring makanan buat kita. Tidak heran akhirnya muncul kelompok orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tapi egoisnya luar biasa. Tapi sentral hidup bukannya ke Yesus, tapi ke dirinya sendiri. Waktu dengar berita-berita bohong, ngantri semua di supermarket untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab berkata, siapa takut kehilangan nyawa akan kehilangan. Sudah disumbangkan belum beras yang Anda antri minggu lalu, saudara? Nah, itu yang mengerikan sekali. Jadi mikatnya itu pakai hawa nafsu cabul. Diiming-imingin, ini loh, engkau bisa dapat semua ini kalau engkau percaya Yesus. Sehingga begitu murahan Injil diberitakan, lalu orang terpikat, oh, gua dagang susah ya. Lewat Yesus gampang katanya. Dan orang berteriak, aku percaya. Hanya karena sepiring makanan sebetulnya yang ditawarkan kepada kita. Saya rindu melihat satu umat yang militan di kota ini. Yang radikal dan tidak kompromi dengan dunia. Yang hidupnya benar cinta Tuhan. Dan tidak peduli apakah diberkati atau tidak. Tidak peduli apakah Allah membuat dia kaya atau tidak. Dia berkata, aku lebih peduli kalau dia puas melihat hidupku. Dan goal kerinduan hatinya, kenal dengan Allahnya dan cinta dengan Tuhannya. Saya kepengen lihat, saudara, di tengah-tengah kita muncul orang-orang Kristen yang jatuh cinta gila-gilaan dengan Tuhan. Tidak mencari apa yang Tuhan punya, tapi total mencari dia sendiri. Sebab dia rindu sebetulnya memberi apapun juga. Tapi dilema bagi dia. Sekali itu diberi, saudara, ketamaan keluar dari hidup kita. Sekarang balik ke 2 Petrus pasal 2 tadi. Saya teruskan baca buat saudara. Ini perlu kita tahu. Ingat, pukulan itu memurnikan kembali roh kita. 2 Petrus pasal 2. Lihat lagi ayat yang ke-18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi lihat, terlibat lagi di dalamnya. Kenapa? Karena ingin sepiring makanan tadi. Terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dan siapa orang-orang yang ngajar kayak begini, saudara? Pada ayat yang ke-14 dari pasal yang sama, kita mundur ke belakang. Ayat 14, dengarkan apa yang dikatakan tentang guru-guru palsu ini. Alkitab berkata, mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka, dengerin apa? Hati mereka telah apa? Terlatih dalam keserakahan.
Mereka adalah orang-orang yang kalau hatimu alergi dengan pukulan, dunia akan latih hatimu, saudara. Ada orang-orang yang hatinya terlatih dengan keserakahan. Makanya kalau belanja cepat banget. 50 kilo 3 menit dapat, saudara. Terlatih soalnya. Ngerti? Cepatnya luar biasa. Kalau menyelamatkan diri sendiri, cepatnya luar biasa. Terlatih sih. Expert, saudara. Alkitab berkata, hati mereka, tegas dia berkata, terlatih dalam keserakahan. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ini ayat yang terkenal sekali. Tapi saya mau ajak Anda lihat lagi. Pasal 6 ayat 5 mulai. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kita berkata, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan Nah, siapa ini? Tukang cekcok, sudah tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalau Anda ibadah, Anda katakan inilah sumber keuntunganku, engkau cari Tuhan dengan ketamaanmu, engkau berkata ini sumber keuntungan, engkau akan jadi orang yang suka cekcok, kehilangan pikiran sehat, dan kehilangan kebenaran, saudara. Teruskan lagi, ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mau beritahu saudara, ini dialami oleh orang Kristen. Celakanya, orang Kristen selalu menggunakan, memanfaatkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu. Ini orang sudah gak benar lah, saudara. Dia sudah janda, punya anak, sudah ada umur. Jatuh cinta dengan anak muda. Ini anak muda, bego juga, saudara. Katanya mendengar suara Tuhan, tapi gobloknya luar biasa. Gak ngerti firman, saudara. Saya mau beritahu ya, Anda mulai berkata, oh Tuhan berkata, fine. Kalau Anda gak ngerti firman, dengan gampang digoblokin setan. Kayak sinyo satu ini, saudara. Ini masih muda, lugu mendekati blow on menurut saya. Ketemu orang, sudah ada umur, janda, punya anak. Saya gak mengatakan, oh karena ini janda, bukan. Tapi orang berkata secara simpel, gak mungkin mereka kawin. Tapi mulai karena dia mulai, oh Tuhan berkata. Ini perempuan juga, oh Tuhan berkata. Akhirnya ini perempuan berkata, Tuhan berkata, kamu jodohku. Dan Tuhan berkata, katanya, nanti kalau kita kawin, kita akan jadi kaya. Dan ini orang blow on ini, saudara, sinyo blow on ini. Dan dia berkata, ya katanya. Maminya sampai nangis-nangis, saudara. Nah, itu bukan orang gereja saya nggak ngurusi terlalu detail, saya hanya dengar ceritanya. Dan akhirnya singkat cerita, saya nggak tahu gimana gereja sudah nggak mau ngurusin, nggak tahu dia cari gereja kecil, pinter, cari gereja kecil yang perlu bantuan. Pendetanya kasih sumbangan dulu, pinjemin alat musik, dibantu apa, terus berkata, Pak kami ingin menikah. Oh puji Tuhan, saya berkati. Kalau Anda mau cari pengesahan begitu, saya carikan banyak kok saudara. Sekarang undang-undang perkawinan itu sebetulnya mengharuskan sebelum orang bisa tanda tangan di catatan sipil, Anda harus disahkan di gereja dulu. Oke? Tapi ada banyak keluarga yang melihat bahwa pengesahan di gereja itu lebih utama dari catatan sipil.
Mereka belum siap di gereja, mereka mau terikat secara hukum dulu. Nah, ada pendeta-pendeta yang diberi tugas mandat oleh negara, boleh menikahkan secara begitu. Dan dia bisa kerjakan itu. Ada orang-orang yang belum dinikahkan di gereja, dia bisa nikahkan hanya dengan 50.000. Bisa. Mau cari yang begitu, saya punya daftarnya, banyak saudara. Dan ini orang goblok sekali. Dan akhirnya mereka kawin. Saya nggak tahu, saya baru tahu belakangan. Terakhir Desember lalu saya diberi kartu Natal. 2 nama disebutkan, saya kaget loh, ini apa benar nikah? Ternyata teman saya berkata, oh ini sudah lama, ini sudah jadi heboh dan sudah kawin. Oh memang goblok orang ini, saya berkata. Sudah sugih dia, saya berkata, sudah kaya dia. Ya belum katanya. Baru saya ngomong seminggu berikutnya saudara. Yang perempuan ini, yang dengar Tuhan berkata kalau kawin jadi kaya itu, telepon saya. Dia ngomong terus terang, dia perlu uang sekian juta. Bisa nggak gereja tolongin dulu katanya. Dalam hati katanya kaya setelah kawin. Malah melarat saudara. Terus dia ngomong macam-macam. Terus dia berkata begini, Pak, saya dipunya ini Pak, mutiara hitam katanya. Indonesia hanya 2. 1 di antaranya saya yang punya. Ini punyanya orang suruh jualkan. Bapak kenal pejabat tidak? Loh kenapa? Ya jual mutiara hitam. Harganya Pak ini bisa puluhan juta. Dan nanti kan bisa membantu gitu Pak ya, gereja-gereja desa. Saya bilang bye-bye. Gereja desa tidak perlu mutiara hitam. Gereja desa perlu mutiara putih dalam hatinya saudara. Amen. Mau cari duit aja ngomongnya untuk desa-desa. Hati kita tuh liciknya luar biasa. Kita ini orang Kristen, selalu ingin dalam ketamaan kita ingin berkat, Tuhan disangkut-sangkut. Ada seorang datang kepada saya berkata begini, Pak, saya tergerak dengan desa-desa. Rasanya kalau orang kota itu ke desa-desa itu kayak nebus rasa bersalahnya gitu ya. Kita hidup terlalu nikmat, mereka kasihan, nolong desa tuh rasanya kok jadi pahlawan gitu, kesiangan tapi. Wow, desa perlu kita. Belum tentu saudara. Mungkin kita perlu mereka. Nah, dia berkata begini, suami saya belum setuju Pak dengan itu. Jadi saya akan membuat perusahaan baru, ya nanti bukan perpuluhan Pak ini, 20 bahkan 50% keuntungannya saya akan berikan desa-desa. Tapi ini terus terang Pak, saya nggak bayar pajak. Kalau saya bayar kurang untungnya, nggak cukup untuk desa-desa. Saya bilang, Ibu, bagaimana kalau desa-desa diselamatkan, Ibu masuk neraka? Oh ya jangan. Saya bilang ngomong aja lu mau kerja nggak mau bayar pajak. Tidak usah nyangkut desa-desa. Saudara ngerti hati orang begitu? Tamak saudara. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Kekristenan kayak begini saudara. Tidak pernah tahan goncangan. Saya mau beritahu demi kasih Tuhan. Jangan pernah goyangkan fokusmu. Tetap kepada Tuhan yang hidup. Bukan kepada apa yang Dia bisa beri buat kita.